Halo guys, terima kasih udah klik video ini and welcome to Menjadi seorang pramugari merupakan pekerjaan yang diidamkan dan didambakan bagi sebagian orang. Selain pekerjaannya yang menjamin, menjadi pramugari kita juga bisa singgah-singgah dan mengunjungi tempat-tempat baru. Selain itu, pramugari merupakan pekerjaan yang menjadi strata sosial dalam masyarakat, yang menganggap pramugari bukanlah pekerjaan yang bisa diremehkan. Pasalnya, di balik kenyamanan bekerja menjadi seorang pramugari, ada beberapa resiko besar dalam pekerjaan ini, seperti pesawat jatuh hingga adanya pembajakan pesawat, seperti yang dialami oleh salah seorang pramugari asal India yang bernama Nerja Banot, di mana ia rela mati demi menyelamatkan para penumpang dari pembajakan pesawat. Nah, penasaran dengan kronologi dan ceritanya? Check it out! Nerja lahir di Chandigarh, India pada tanggal 7 September tahun 1963 dan dibesarkan di Mumbai, yang sekarang menjadi Mumbai, dalam keluarga Hindu Punjabi. Dia adalah putri dari Harris Banot yang merupakan seorang jurnalis yang berbasis di Mumbai, dan ibunya bernama Rama Banot. Dia juga memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Akhil dan Anish Banot. Dan untuk pendidikannya, dia menerima sekolah awalnya di sekolah menengah atas Hati Kudus di Chandigarh. Nah, namun ketika keluarganya pindah ke Mumbai, dia melanjutkan studinya di Mumbai Scottish School dan kemudian lulus dari Santa Xavier's College yang ada di Mumbai. Nah, di Mumbai inilah pertama kali dia menjalankan tugas modelingnya dan memulai karir modelnya. Nah, jadi Nerja pekerjaan pertamanya setelah lulus sekolah adalah menjadi seorang model. Ya, karena dia juga cantik gitu anaknya. Nah, untuk asmara, dia pernah menikah sebelumnya dengan lelaki yang dijodohkan oleh ayahnya. Namun pernikahannya mulai memburuk, di mana sang suami melakukan kekerasan kepada Nerja, sehingga akhirnya Nerja memilih kembali ke rumah orang tuanya 2 bulan kemudian. Nah, selama menikah, Nerja nggak boleh bekerja, Nerja nggak boleh jadi model, udah diem di rumah aja. Udah di rumah pun kena tangan pula dia masih. Gitu. Akhirnya Nerja memilih untuk cerai, terus balik ke rumah orang tuanya. Akhirnya setelah resmi berpisah, terpikir sama Dianya, gak bisa aku kayak gini dong, harus punya masa depan aku nih, harus punya karir aku nih. Nah, akhirnya dia melamar pekerjaan menjadi seorang pramugari di maskapai penerbangan Pan Am. Ketika pada tahun 1985, Nerja memutuskan untuk bekerja di semua awak kabin India untuk rute Frankfurt ke India. Setelah seleksi, akhirnya dia pergi ke Miami, Florida untuk pelatihan sebagai pramugari. Akan tetapi setelah kembali, ia menjadi seorang purser atau kepala keuangan serta menjadi kapten untuk para pramugari. Selain itu, dia juga memiliki karir modeling iklan yang sukses secara bersamaan selama bekerja di maskapai Pan Am. Bayanginlah, udah jadi pramugari, iya, jadi purser, iya, jadi modeling, iya, iklan, iya, cantik, iya pula, pinter, iya pula. Kurang apa hidupnya lagi? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kronologi kejadiannya. Nerja adalah senior flight purser di Pan Am 73 yang akan terbang dari Mumbai ke Amerika Serikat melalui Karachi dan Frankfurt. Saat itu pukul 6 pagi, pesawat Pan Am 73 tengah berhenti di Karachi dari Mumbai. Nah, penerbangan ini akan dilanjutkan ke Frankfurt, Jerman, lalu New York, Amerika Serikat dengan 14 awak kabin dan 12 diantaranya akan bersiap untuk take off. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, di luar ada 4 pria bersenjata yang bergegas dari tarmac dalam sebuah mobil van yang dikira adalah petugas keamanan. Saat itu, mereka berhasil masuk ke dalam pesawat Boeing 747 dan meletuskan senjatanya ke udara. Dan pemimpin pembajakan pesawat ini adalah Safarini. Dia juga meminta pramugari yang bernama Nupur untuk mengunci seluruh pintu. Dan ada seorang pramugari yang bernama Shiren Pavan yang tidak terlihat oleh para pembajak dan mendengar suara ribut-ribut
akhirnya segera memencet tombol intercom dan menekan tombol darurat yang ada ke kokpit. Kokpit. Nah, terdengar sama dia nih, ada ribut. Oh, enggak nih, pasti ada pembajakan nih. Diambilnya nih, telepon darurat, teleponnya ke kokpit. Tuan, Kapten, ada pembajakan yang di kapal, gimana nih? Dan ada pramugari lainnya bernama Shanshan Faswala. Dia melihat seorang pembajak menarik koleganya, yaitu Nerja Banot, dan meletakkan senjatanya di kepala perempuan itu, serta menyuruh Nerja mengantarkan pembajak tersebut ke kapten. Setibanya Nerja di kokpit, ruangan itu terlihat kosong, lengang, tidak ada satupun orang di dalamnya. Nerja sendiri udah tahu sebenarnya nih kalau pilot telah melarikan diri. Tahu dari mana dia? Tahu dari alat untuk melarikan diri yang ada dalam kokpit itu telah digunakan. Terus juga atap kokpit tuh telah terbuka. Tapi ya, mohon maaf, pura-pura bego aja deh nih. Kayak yang, loh, kok kokpitnya kosong nih? Apa nih? Karena 3 awak kokpit, yaitu pilot, co-pilot, dan insinyur penerbangan, telah melarikan diri dari pesawat melalui lubang yang ada di atas kokpit, sebagai awak kabin yang paling senior, Nerjalah yang mengambil alih situasi dalam pesawat ini. Dia nangani semua yang ada di dalam pesawat ini. Pembajakan, ayo, aku yang nanganin. Orang-orang heboh, aku yang nanganin. Pokoknya, ya dia yang ngerangkap semuanya untuk menjaga keamanan orang-orang yang ada di dalam pesawat. Sesak napasku. Sebetulnya banyak banget orang yang mengkritik pilot karena telah meninggalkan para kru dan para penumpang. Tapi saat itu Nerja mengatakan kalau dia merasa lega gitu melihat pilot, kopilot, dan insinyur penerbangan tuh nggak ada di kokpit. Setidaknya pesawat ini aman gitu, nggak dapat diterbangkan karena nggak ada pilot. Dan setidaknya lagi 3 nyawa berhasil diselamatkan. Tuh, jadi Nerja nih pikirannya tetap positif vibes gitu, positive thinking. Kalau aku di situ, jangan kalian tanya lagi. Udah rusuh aku di situ. Aku yang rusuh pertama kali. Alasan pembajakan ini adalah para militan itu memaksa terbang ke Siprus yang ada di Israel, di mana anggota lain dari kelompok militan mereka dipenjara atas tuduhan teror. Sebetulnya mereka ini nih kayak pengen minjem pesawat, cuman salah gitu loh. Mereka malah bajak pesawat untuk nyelamatin kelompok mereka yang dianggap sebagai teroris. Wah. Tapi ya kenapa harus ngebajak gitu kan, bisa minta tolong, nggak tahu lah, bengak ini orang bengak nih. Jadinya mereka apa, teroris lah ya kan. Dari luar landasan, Direktur Pan-Am kawasan Karachi yaitu Firaf Doroga menggunakan megapon untuk memulai negosiasi dengan para pembajak. Dia mengatakan pihak bandara tengah menyiapkan pilot untuk mengantarkan kemana mereka mau. Siap, tapi kalau main-main kau sama aku, macam-macam kau tipu aku, habis nih orang ku tembakin. Dengar kau? Dengar ancaman kayak gitu, Direktur Pan-Am kicip lah. Ciut dia langsung. Dipikir sama dia, kuku gertak dia, tembak habis nanti para penumpang. Enggak. Harus pelan-pelan kita nego sama dia nih. Walaupun dia bongak, walaupun dia bengak nih, kita nego pelan-pelan, oke? Ngangguk semua belakangannya nih. Sementara itu di dalam pesawat, penumpang India Amerika yang bernama Rajesh Kumar tengah dijadikan sandera. Tujuannya adalah agar pihak maskapai mau memberikan mereka pilot baru untuk menerbangkan pesawat. Tadi udah ngancem nih, macam-macam kalian kasih pilot untuk tembak orang ini. Benar aja, pria berusia 29 tahun tersebut harus berlutut di bawah pintu pesawat yang terbuka di bawah tondongan senjata tepat di atas kepalanya. Tunggu sejam, tunggu 2 jam, nggak datang-datang doh. Datang juga nih pilot penggantinya, emosi mereka. Sesuai ucapan mereka tadi, nggak datang pilot, tembak mati orang ini. Benar. Kumar ditembak mati dan ditendang dari pesawat. Semua langsung berubah. Yang awalnya aksi mereka cuma untuk bajak pesawatnya, sekarang sudah berubah menjadi pembunuhan. Salah, bajak salah, pembunuh salah. Tetap salah kalian kayak gitu. Ngerampok kalian namanya. Kurang lebih sekitar 4 jam drama penyanderaan, para pembajak itu mulai mencari para penumpang yang berwarga negaraan Amerika Serikat. Nah saat itu Nerja diminta untuk mengumpulkan paspor para penumpang. Nerja itu tidak sebodoh yang kalian pikirin kan. Pikir sama Nerja, orang ini nyari orang Amerika nih, diinstruksikannya ke teman-temannya. Nanti kalian kalau ngambil paspor, ada ketemu paspor orang Amerika, kalian buang, kalian letakin bawah kursi, kalian selipin, pokoknya kalian sembunyikan di tong sampah itu. Dengar kalian, nganggut semua pramugari yang lain, karena ini kan Nerja yang ngomong nih,
percayalah mereka. Benar aja, diam-diam mereka tidak mengambil paspor warga Amerika Serikat. Dan di bawah tanggung jawab Nerja, mereka menyembunyikan paspor lebih dari 43 orang Amerika Serikat yang tersisa di pesawat. Sehingga para pembajak tidak dapat membedakan para penumpang Amerika dan non-Amerika. Tidak hanya itu, Nerja pun mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pimpinan teroris dan perwakilan maskapai Pan Am. Dan diam-diam, Nerja juga menyobekkan halaman dari buku panduan untuk membuka pintu emergensi pesawat dan memberikannya ke penumpang lain. Sobekannya, kasihnya ke penumpang dekat pintu emergensi. Dan Mix Texton adalah seorang penumpang dari pesawat itu mendeskripsikan aksi heroik para pramugari dalam bukunya What Happens the Hippie Man. Dan itu adalah tindakan yang luar biasa, berani, dan cerdas. Merinding aku mah gara-gara ngebayangin pinternya Nerjanya. Pemimpin pembajakan Zaid Hasan Abdul Latif Safarini, pria itu berulang kali meminta Sunshine dan Seren, yaitu pramugari yang ada di Pan Am, menjadi tameng hidup jika ia ingin memeriksa keluar. Sedangkan Nerja terus-menerus mengalihkan para pembajak dan memastikan para penumpang tetap aman. Tengoknya terus, ada yang ini dialihkannya. Dikasihnya minum lah, dikasihnya apa gitu, supaya memastikan para penumpangnya tetap aman. 17 jam berlalu. Tadi kan pesawat ini benar-benar dihidupkan seperti pesawat yang mau take off itu. Dan otomatis semua bahan bakarnya bakal terpakai gitu. Hingga akhirnya pasokan listrik habis dan lampu mulai menjadi redup dan pengatur udara mulai berhenti. Tadi karena mesin pesawat ini kan tetap nyala selama 17 jam. Yaitu otomatis listriknya habis, lampunya redup, terus pengatur udaranya mulai berhenti. Nah, karena bongaknya para pembajak, yang ada di pikirannya saat itu adalah orang berhasil mensabotase pesawat tersebut, makanya lampunya mulai redup. Meherjai, si mekanik yang saat itu berada di pesawat dan berusia 28 tahun, mengatakan kepada pimpinan pembajakan bahwa cadangan bahan bakarnya hanya bertahan sampai 15 menit dan pesawat bakal gelap gulita. Saat keadaan genting seperti ini, Nerja tetap mencoba untuk menenangkan para penumpang. Udah genting kayak ini tuh para penumpang udah takut. Nerja berinisiatif untuk, udah kalian tenang, kalian bagikan sandwich, kalian bagikan air, biar aku yang nenangin para penumpang. Ngangguk lagi para pramugari yang lain. Karena kalau udah Nerja yang ngomong nih, kayak udah aku percaya aja sama Nerja gitu. Dan 15 menit kemudian, lampu pesawat benar-benar padam seutuhnya. Dan di saat ini, para pembajak itu mulai menembak secara babi buta. Semua yang ada di depannya itu ditembaknya. Gak peduli mau kursi, kayak mau orang, mau penumpang, mau siapa, ditembakkannya semua. Dan Nerja dengan sigap langsung membuka 3 pintu emergensi darurat dan mengeluarkan seluruh penumpang dan teman-teman pramugarinya. Nah, di sini seluruh penumpang dan pramugari berhasil selamat. Tapi setelah bunyi tembakan tidak terdengar, Nerja kembali masuk untuk memastikan bahwa tidak ada lagi para penumpang yang tertinggal di dalam pesawat. Dan saat Nerja mengecek ke dalam, para pembajak itu menangkapnya dengan menarik kuncir kuda Nerja dan menembaki peluru hingga mengenai perut, bahu, leher, dan lengannya. Namun ia tetap sadar, dan saat itu Sunshine, pramugari lainnya, melihat Nerja langsung menarik Nerja ke perosotan darurat. Rekan Nerja lainnya mengatakan ia sebelumnya masih hidup saat sampai di rumah sakit Jinnah. Sayangnya peralatan tidak memadai hingga akhirnya Nerja meninggal dunia. Dia meninggal dalam menjalankan tugasnya memastikan seluruh orang tetap selamat, tetapi dia mengorbankan dirinya sepenuhnya. The Real Pahlawan.
Total dari 44 penumpang Amerika Serikat, 2 diantaranya tewas selama penembakan, dan sisanya berhasil diselamatkan berkat aksi heroik Nerja Bennett dalam melawan para teroris. Dan 3 pembajak kabur namun berhasil ditangkap, dan Safarini, sang pemimpin pembajakan, masih berada di dalam pesawat ketika pasukan keamanan menyerbu. Mampus kau, tangkap kau. Kesal aku. Night in Karachi, the Pan American jet stood parked on the tarmac. Hundreds of heavily armed security forces moved to surround it. Doctors and ambulances waited nearby. Then suddenly, according to eyewitnesses, the hijackers opened fire, shooting passengers indiscriminately. The security forces stormed the plane. The shootout on the plane ended a day-long... Atas keberaniannya, dan walaupun Nerja telah wafat, pemerintah India secara anumeta menganugerahkan Nerja penghargaan Chakra Asoka, yaitu penghargaan keberanian tertinggi dan penghargaan paling bergengsi di India untuk keberanian menghadapi musuh selama masa damai. Dia adalah penerima termuda dan penerima wanita pertama dalam penghargaan ini. Dia diakui secara internasional sebagai pahlawan pembajakan. Selain menyelamatkan banyak nyawa dan sandera, dan juga secara anumerta, ia menerima beberapa penghargaan atas keberaniannya dari pemerintah Amerika Serikat. Dan ia juga mendapatkan penghargaan yang diberikan untuk menunjukkan kebaikan manusia yang luar biasa dari Tamaga Pakistan. Dan pada tahun 2004, layanan pos di India merilis perangko untuk memperingati kematian Nerja. Semoga seluruh keberanian, pengorbanan, dan profesionalitas Nerja dalam bekerja dapat kita tiru, dan Nerja, kamu tetap menjadi pahlawan. Sekian kronologi dari insiden pembajakan pesawat Pan Am dan juga kisah heroik dari Nerja. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil pembelajaran. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, tinggal komen di bawah. Dan see you guys, bye-bye. Bye!